Kalau memang ternyata vagina kendor itu ada dalam dunia kedokterannya dok, apa sih penyebabnya dok sampai kendor begitu sampai longgar? Cuma kadang gini, laki-laki ini juga enggak kok, nggak apa-apa. Padahal sebenarnya sih mungkin nggak enak juga kalau bisa, ini kendor banget sih sekarang, nggak seperti kayak dulu. Mungkin akan membuat si pasangannya atau si istri jadi takut marah, malah jadi minder kan. Apakah memang masih bisa dikencengin dok? Halo The Healthiers, balik lagi di Klinik Dr. House Podcast. I'm Marino, your host. Sore ini sekarang saya mau ngobrol sama Dr. Mufti soal organ penting perempuan yang penting banget yang sebenarnya banyak terjadi pada kita. Selamat sore dokter. Sore. Dokter, kemarin saya habis ngumpul-ngumpul sama teman-teman ya dok ya, cewek-cewek dok ya. Kita lagi ngomongin masalah yang kelihatannya banyak terjadi nih dok di perempuan dok. Cuman malu ngomongnya. Hari ini mumpung saya ketemu sama dokter, saya mau nanya deh sama dokter. Jadi masalah yang sering kita alami adalah gini dok, kayaknya kok vagina kita kayak udah mulai terasa longgar gitu ya dok ya. Itu apakah emang ada terjadi vagina longgar gitu ya dok ya? Oke, ada di kita di dunia kedokteran dibilang laxity vagina. Jadi emang tuh banyak banget tuh pada ibu, para perempuan di luar sana ngerasa masih malu dan tabu gitu ya, sehingga nggak dapet tuh solusinya. Padahal itu penting banget, harus diperbaiki, dibenerin, karena sekarang ada tuh terapinya dari yang simple sampai yang kompleks banget. Karena apa? Dengan begitu akan mengganggu kehidupan sosial sampai kehidupan rumah tangganya itu sendiri. Oke, dok. Kalau memang ternyata vagina kendor itu ada dalam dunia kedokterannya dok, apa sih penyebabnya dok sampai kendor begitu sampai longgar? Oke, penyebabnya banyak. Tapi sebelum ke penyebabnya saya cuma mau bilang sifat dari si vagina ini, karena dia mengandung banyak serat kolagen itu, jadi sifatnya dia sangat fleksibel. Fleksibelnya artinya bayangin aja bayi yang ukuran 4 kiloan, kadang bisa lebih, itu bisa lewat situ. Bisa lewat situ kan, bisa fleksibel tuh. Kemudian dia punya kekuatan di situ karena ada otot-otot sama kolagen tadi. Jadi kalau tadi tanya penyebabnya, pertama penyebabnya yang paling sering terjadinya laxity vagina yaitu akibat riwayat persalinan normal yang sebelumnya. Misalnya udah anak pertama, kedua, ketiga, apalagi diperburuk lagi dengan yang bantu persalinannya juga nggak profesional, artinya nggak sesuai SOP-nya, itu akan memperburuk lagi itu daerah vaginanya itu sendiri. Kemudian penyebab berikutnya bisa karena usia, misalnya pada wanita-wanita yang sudah menopause, itu akibat dari hormon estrogennya yang udah mulai turun. Kemudian bisa karena genetik, memang terjadi ya ada laxity dari emang sebelumnya. Kemudian bisa karena penyakit-penyakit yang menyebabkan terjadinya hormon estrogen yang menurun. Nah, itu penyebab-penyebabnya. Oke, dok. Nah, untuk memang kita mengetahui bahwa memang ternyata vagina kita itu mengalami laxity itu tadi dok, apakah ada gejala-gejalanya dok? Oke, itu dia. Gejalanya yang pertama biasanya itu terjadi gangguan kepuasan seksual, artinya si perempuan dengan pasangannya tuh mulai keganggu tuh kepuasannya, baik si perempuannya, kadang juga si yang suami atau pasangannya juga. Cuma kadang gini, laki-laki ini juga cukup enggak kok, nggak apa-apa. Padahal sebenarnya sih mungkin nggak enak juga kalau bisa, ini kendor banget sih sekarang, nggak seperti kayak dulu. Mungkin akan membuat si pasangannya atau si istri jadi takut marah, malah jadi minder kan. Karena itu benar, karena dengan terjadinya laxity vagina itu atau vaginanya kendor tuh, banyak perempuan-perempuan di sana tuh jadi memang kurang kepercayaan dirinya gitu. Padahal mestinya sih dikomunikasikan aja dok ya. Jadi perempuannya juga tahu gitu loh. Betul. Oh, gue udah mengendor nih gitu. Jadi emang harus segera diperbaiki gitu. Yang kedua, gejalanya apa? Selain tadi kepuasannya mulai berkurang kan, kedua biasanya kering, lebih kering dia, karena di sana karena tadi kemungkinan hormon estrogen yang udah mulai turun, jadi mulai sakit lah kalau berhubungan, jadi nggak nyaman, jadi nggak, jadi kadang
malah diajak suami juga jadi ogah-ogahan jadinya. Oke. Dok, nah kalau memang kita sudah sadar nih dok ya bahwa ternyata kita mengalami vaginal laxity ya dok ya, apakah memang masih bisa dikencangin dok? Oke. Jadi artinya penanganannya nih ya bisa banget. Jadi untuk penanganan daripada laxity vagina itu sebenarnya dibagi ada 3. Yang pertama bisa dilakukan cukup dengan lakukan senam dengan Kegel, ya kan? Itu bisa dengan Kegel tuh. Artinya dilihat seberapa parahnya nih si laxity vaginanya, jadi kendornya udah seberapa parahnya gitu ya. Karena tadi nih kalau tadi gejalanya udah semakin parah dari laxity vagina, itu bisa sampai yang terjadinya inkontinensia urin. Artinya si perempuan ini nggak bisa nahan pipis, dia batuk aja pipis, kemudian dia ketawa aja pipis. Kalau udah sampai yang kayak gitu tuh, artinya nggak mungkin cuma dengan si Kegel tadi. Oh, nggak cukup. Nggak cukup dengan harus ada Kegel. tindakan. Jadi ada tindakan. Yang kedua, tindakannya bisa dengan dilakukan tindakan bedah atau operasi, yaitu dilakukan vaginoplasti ya. Jadi bisa dilakukan kolporafi di sana. Bisa apa tuh dok? Bahasa awamnya tuh apa kolporafi? Ya dikencengin deh secara operasi gitu. Yang terakhir, yang ketiga, ini yang cukup lumayan gampang dilakukan, nggak perlu banyak persiapan, yaitu dengan dilakukan laser vagina. Nah, gitu. Laser vagina. Baik. Yep. Nah, dok, tindakan tadi yang sudah dokter sebutkan itu ya, apakah itu sakit apa enggak sih dok? Artinya kalau cuman yang Kegel kan itu bukan senang. Maksudnya artinya, operasi atau laser tadi? Kalau operasi pasti dia dilakukan anestesi ya, dibius, nggak sakit pastinya. Kalau yang laser, apalagi yang laser itu nggak perlu pakai anestesi, malah cukup dia yang penting datang tidak dalam keadaan menstruasi, terus juga tidak dalam keadaan infeksi di daerah vaginanya. Oh gitu ya dok ya. Nah dok, apakah tindakan itu bisa dilakukan pada wanita usia menopause dok? Bisa banget. Itu malah sangat ngebantu banget pada ibu-ibu yang sudah menopause. Yang tadi tuh, yang kalau berhubungan kadang suka sakit karena udah mulai kering kan, terus kemudian kolagen di daerah dinding vagina yang sudah mulai menipis, dengan dilakukan laser pada ibu-ibu yang sudah menopause itu jauh akan lebih membantu, karena dengan begitu nanti dia nggak kering lagi, kemudian kolagennya juga terbentuk yang baru gitu. Berarti treatment tanpa henti sebenarnya kalau untuk organ penting ini ya dok ya, karena ternyata tidak mengenal batas umur, walaupun kita sudah menopause ternyata masih boleh untuk laser vagina itu ya dok ya, dan itu manfaatnya banyak banget. Selain physically untuk merapetin vagina, juga untuk rumah tangga kita untuk tetap harmonis gitu ya. Itu yang paling penting gitu kan, itu yang paling penting. Nah oke dok, kalau gitu apakah pengerjaan yang dokter lakukan itu, entah itu operasi atau laser vagina, itu bisa bertahan nggak dengan keadaan seksual aktif, itu bisa bertahan berapa lama gitu maksudnya dok? Atau masih mesti pengulangan gitu dok? Ya bisa, artinya gini, kalau yang laser memang tergantung seberapa parahnya laxity-nya ya. Artinya dengan dilakukan 1 kali treatment aja dengan laser vagina, itu akan ada langsung perubahannya. Misalnya gini, kalau yang tadi sempat yang udah parah nih, yang terjadi yang pipis yang nggak bisa ketahan, itu dengan sekali treatment itu udah mulai ada perubahan, sedikit mulai ada bisa ditahan. Tapi memang nggak cukup sekali, idealnya nanti per 3 minggu atau 1 bulan berikutnya dilakukan laser ulang gitu. Seperti itu. Nah itu biasanya dok berapa kali? Kalau katakanlah tingkat keparahan yang tadi sampai nggak bisa nahan pipis atau ketawa aja pipis dok ya. Nah itu biasanya sampai berapa kali laser? Bisa sampai 3-4 kali. 3-4 kali. Nah itu dok, daya tahan terus vagina itu bagus, itu merapat itu berapa lama sih dok biasanya dok? Jangan, nanti kalau udah dilakukan itu tetap kan, karena kan umurnya bertambah terus. Iya. Nah untuk buat maintenance-nya nanti, kalau yang tadinya per 3 minggu atau per 1 bulan, nanti bisa berikutnya bisa per 3 bulan atau nanti per 6 bulan. Artinya tetap menjaga elastisitas dari si dinding vaginanya gitu. Gitu healthier. Jadi ternyata yang perlu ditreatment kan bukan cuma muka aja yang 11 kali, 13 kali, tapi juga vagina juga perlu ditreatment.
Ternyata begitu ya dok ya, untuk rumah tangga kita, dan itu kan bagus banget gitu kan. Nah dok, ada efek sampingnya nggak dok dari operasi atau dari laser vagina itu dok? Kalau untuk operasi semuanya pasti ada efek sampingnya ya. Artinya bisa resiko perdarahan, resiko infeksi. Cuma kan itu semua dokter akan melakukan persiapan yang matang untuk itu. Terus tadi nih saya juga belum ngejawab bahwa ya kalau untuk tindakan operasi memang hasilnya bisa langsung kenceng ketimbang yang apa namanya laser. Yang laser. Artinya bukan kenceng, jadi langsung dipersempit karena dibikin, cuma nanti bedanya dengan si laser, kalau yang laser nanti pasca di laser hanya 2 hari pasca laser nggak boleh intercourse, dia nggak boleh berhubungan. Sedangkan kalau yang operasi itu cukup lama tuh istirahatnya, karena kan namanya dibentuk baru, bisa sampai 3 minggu atau 1 bulan berikutnya baru bisa dilakukan intercourse. Seperti itu. Seperti itu. Oke. Kalau efek samping yang dari laser itu? Kalau dari laser sebenarnya efek sampingnya selama dilakukan tidak pada waktu menstruasi, tidak ada infeksi di sana, nggak ada. Minimal sekali infeksinya nggak ada. Efek sampingnya tidak ada. Artinya paling kalau nggak nyaman, bukan nggak nyaman ya, waktu dilakukan laser tuh pasti seperti kayak anget-anget aja gitu, anget gitu. Cuma nanti biasanya sehari 2 hari kemudian biasanya akan lebih banyak keluar cairan, hampir kayak keputihan, tapi bukan keputihan sih, karena kan dia akan membentuk kolagen baru. Jadi didinya itu kan dirusak tuh yang lama, biar nanti terbentuk kolagen yang baru. Oh, seperti itu proses lasernya dok ya. Oke, demikian Healthier. Mudah-mudahan cukup jelas tadi penjelasan dari Dr. Mufti, dan semoga memberikan kesadaran baru buat kita para ibu, para istri tentang pentingnya mentreatment vagina kita. Dan sudah banyak jalan keluarnya sekarang, salah satunya adalah operasi atau dengan laser vagina di Dr. House Clinic. Saya Reno dengan Dr. Mufti. Terima kasih, selamat sore, Lifestyle Clinic.